dengan sensor nutrisi hidroponik. Saya Zaki Ramadan sebagai ketua. Saya Kurnia Darmawati sebagai anggota. Saya Tara Yolanda sebagai anggota. Saya Weldi Redfitroni sebagai anggota. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen apa saja yang digunakan dalam rangkaian sensor nutrisi hidroponik ini, yaitu yang pertama terdapat PCB, di mana PCB ini digunakan sebagai tempat untuk merangkai rangkaian. Kemudian selanjutnya terdapat RTC, di mana RTC ini merupakan jam elektrik berupa chips yang digunakan untuk mengatur waktu. Selanjutnya terdapat MMC, yang MMC ini nantinya akan diisi dengan SD card gunanya untuk menginput data. Selanjutnya kami juga menggunakan Arduino Uno sebagai kendali pada sistem kontrol instrumentasi ini. Selanjutnya juga terdapat modul dari sensor yang kami gunakan, yaitu isi hidroponik sendiri, yaitu TDS meter. Selanjutnya kami juga menggunakan kabel jumper yang jumlahnya disesuaikan, yaitu gunanya untuk menghubungkan rangkaian yang terputus dengan menjumpernya. Kemudian di sini juga terdapat sensor yang kami gunakan, yaitu sensor isi hidroponik. Selanjutnya terdapat kabel USB yang gunanya untuk mentransfer data. Dan yang terakhir adalah LCD, di mana LCD ini digunakan untuk menampilkan pesan data hasil pengukuran. Baik, di sini saya akan menjelaskan skematik rangkaian sensor nutrisi hidroponik kelompok kami. Di sini ada Arduino yang pin 5 voltnya atau positif telah dihubungkan atau dijumper ke breadboard yang mengalirkan aliran positif. Kemudian ada pin ground Arduino telah dihubungkan ke breadboard yang mengalirkan aliran negatif. Selanjutnya ada pin A4 yang sudah dihubungkan atau dijumper ke breadboard, dan yang terakhir ada pin A5 yang sudah dijumper atau dihubungkan ke breadboard. Selanjutnya di sini ada LCD I2C yang pin groundnya sudah dihubungkan ke breadboard yang sudah dialiri aliran negatif atau ground dari Arduino. Kemudian pin VCC dari LCD I2C dihubungkan ke breadboard yang sudah dialiri aliran 5 volt atau positif dari Arduino. Selanjutnya ada pin SDA dari LCD I2C dihubungkan ke breadboard yang sudah dijumper ke pin A4 Arduino. Dan yang terakhir ada pin SCL dari LCD I2C dihubungkan ke breadboard yang sudah dijumper ke pin A5. Selanjutnya di sini ada MMC yang pin groundnya sudah dihubungkan ke breadboard yang dialiri aliran ground atau negatif dari Arduino. Kemudian ada pin VCC dari MMC dihubungkan ke breadboard yang sudah dialiri aliran positif atau 5 volt dari Arduino. Selanjutnya ada pin MISO dihubungkan ke pin 12 Arduino. Kemudian ada pin MOSI
dari MMC yang dihubungkan ke pin 11 Arduino, dan ada pin SCK dari MMC dihubungkan ke pin 13 Arduino, dan yang terakhir ada pin CS dari MMC dihubungkan ke pin A, ke pin 4 Arduino. Selanjutnya ada RTC yang pin groundnya dihubungkan ke breadboard yang sudah dialiri aliran ground atau negatif dari Arduino. Selanjutnya ada pin VCC dari RTC yang sudah dihubungkan ke breadboard yang dialiri aliran 5 volt atau positif dari Arduino. Kemudian ada pin SDA dari RTC dihubungkan ke breadboard yang sudah dijumper ke pin A4 Arduino. Dan yang terakhir ada pin SCL dari RTC dihubungkan ke breadboard yang sudah dijumper ke pin A5. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai program sintak yang digunakan pada sensor isi hidroponik sendiri, yaitu yang pertama terdapat include. Include sendiri di sini merupakan library yang digunakan untuk menyatakan script-script yang ada di bawahnya. Kemudian selanjutnya terdapat char. Char sendiri digunakan untuk mendeklarasikan hari dalam satu minggu. Selanjutnya terdapat float yang digunakan untuk mendeklarasikan calibration factor sebagai tipe float. Selanjutnya ada liquid crystal I2C yang merupakan address dari LCD sendiri. Kemudian adalah myfile yang digunakan untuk menginput myfile atau menyimpan data-data. Selanjutnya terdapat RTC yaitu real time clock yang di sini kami menggunakan tipe DS3231. Selanjutnya terdapat define TDS sensor pin A1 yang merupakan input dari nilai sensor yang terdapat pada pin analog. Kemudian pula di sini terdapat gravity TDS. Kemudian di bawahnya terdapat void setup yaitu program LCD memunculkan pesan. Program LCD sendiri terdapat LCD unit yaitu untuk menyalakan fungsi LCD, LCD unit lagi untuk menuliskan pesan pada LCD. Kemudian terdapat LCD backlight yaitu untuk menyalakan cahaya belakang pada LCD. Kemudian terdapat LCD set cursor 0,0 yaitu sebagai set LCD print. Kemudian terdapat LCD print dengan kata teknik pertanian yaitu untuk memunculkan pesan pada LCD print dengan kata teknik pertanian. Kemudian terdapat lagi LCD set cursor 0,1. Kemudian terdapat LCD print lagi dengan kata sensor isi. Terdapat delay 1000 dan kemudian yang terakhir adalah LCD clear yaitu untuk membersihkan layar LCD. Kemudian di bawahnya terdapat serial begin atau bisa dikatakan sebagai program untuk memulai atau menjalankan rangkaian atau sistem pada sensor isi itu sendiri. Kemudian di bawahnya terdapat wear begin atau memulai fungsi wear, di mana di sini terdapat serial print dengan instalasi SD card yaitu serial monitor untuk instalasi SD card. Kemudian terdapat serial print instalasi failed yaitu serial monitor apabila instalasi gagal. Kemudian pula terdapat serial monitor dengan instalasi down di mana instalasi telah berhasil. Kemudian selanjutnya terdapat RTC begin yaitu untuk memulai fungsi RTC, di mana di sini juga terdapat serial print seperti instalasi RTC, kemudian instalasi file
installing down, dan di sini pula RTC real time clock untuk mendeklarasikan waktu jam pada saat itu. Setelah program void setup, di sini pula terdapat void loop yang terdiri dari program RTC memunculkan jam saat ini, yang terdiri dari LCD set cursor dan LCD print, di mana di sini untuk memunculkan pada LCD print jam saat ini, menit saat ini, dan detik saat ini. Kemudian pula terdapat serial print, yaitu serial untuk memonitoring print pada jam saat ini, menit saat ini, dan detik saat ini. Kemudian di bawahnya terdapat sintak atau program, yaitu program validasi yang digunakan pada sensor isi itu sendiri. Kemudian selanjutnya merupakan program yang digunakan untuk memunculkan pesan pada LCD print, yaitu nilai akhir pada sensor isi. Kemudian di bawahnya terdapat program MMC menuliskan data ke SD card, yaitu terdapat my file SD open, yaitu untuk membuka file open.txt. Kemudian terdapat serial print, yaitu untuk serial monitor print sebagai hari saat ini, jam saat ini, dan menit saat ini, detik saat ini. Kemudian pula terdapat else yang digunakan untuk menyatakan apabila my file gagal terbuka. Hal tersebut menandakan bahwa SD card tidak terpasang dengan baik pada MMC. Selanjutnya kami melakukan kalibrasi, validasi, dan uji kinerja. Yang pertama yaitu kalibrasi. Kami mengambil data dari 14 sampel sebanyak 3 kali pengulangan sensor dan 3 kali pengulangan TDS. Sebelum melakukan kalibrasi, data dirata-rata terlebih dahulu dan ini hasilnya, lalu kita kalibrasi. Setelah itu kita mendapat rumus Y sama dengan 1,872X min 449,57 dan rumus X sama dengan Y min 449,57 per 1,872. Yang kedua yaitu validasi. Sama seperti kalibrasi, kami mengambil data dari 7 sampel sebanyak 3 kali pengulangan sensor dan 3 kali pengulangan TDS. Dan ini hasilnya. Dan di sini juga terdapat error, yaitu selisih dari sensor dan TDS meter. Rumus validasi yang didapat yaitu Y sama dengan 1,9406X min 22,385. Determinasinya R kuadrat sama dengan 1, maka 1 kali 100% sama dengan 100%. Interferensi koefisien determinasinya sangat baik. Yang terakhir yaitu uji kinerja. Kami mengambil data selama 20 jam dan dibagi menjadi 5 rujukan. Rujukan 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk data TDS itu stabil nilainya, sedangkan untuk nilai sensor itu mengalami naik turun. Kita membuat grafiknya.
Semoga video yang kami sajikan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.